selalu setia dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kami menikmati kasih karunia-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu, dan kami bawa pujian penyembahan kami, hati kami untuk menyembah Engkau di bait-Mu ini ya Tuhan. Mari mulai angkat suara, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Lebih dari
Tuhan, angkat tangan kita. Kau menunjukkan kebaikan demi kebaikan. Kau tunjukkan kasih sambil mengingat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Kau menyediakan segala yang kami butuhkan Tuhan. Amin. nikmati pelukan-Mu ya Tuhan. Mengalir Roh-Mu di tempat ini ya Aba. Kirabaya Shandarabaya Rabaya Shandarabaya. Kirabaya Shandarabaya. Kami menerima kasih yang besar dari-Mu ya Tuhan. Biar kami semakin hari kami semakin mencintai pribadi-Mu. Biar semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, kami tidak pernah mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus setia, kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Apapun boleh terjadi, biar iman kami terus teguh kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang
DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya! Boleh tengok kiri kanannya, kasih tos katakan seperti ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Haleluya! Kalau udah tos, boleh mulai goyang kiri, goyang kanan. Kita memuji Tuhan. Haleluya! Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Sekarang kita sebut nama-nama harinya ya. Mulai dari awal Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Kalau Jumat, hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Lagi dari awal. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Bersiapkan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Sebentar, ini kan lagunya kan ngajakin kita bersukaria ya. Coba lihat wajah-wajah kiri kanannya, ada sukacita nggak? Amin. Kalau masih ada yang berduka, masih ada yang sedih, mukanya kurang happy gitu, pas lagi apa tadi kata-katanya, hilangkanlah hati yang sedih. Nah, yang masih ada yang sedih-sedih boleh dicolek, boleh disenggol saudara ya. Amin. Jadi waktu kita nyanyi mari kita bersukaria, sambil lihat kiri kanannya, ajakin mari kita bersukaria. Haleluya. Go, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata,
Lebih lagi, yang bisa lompat, boleh lompat, pastikan kakinya nggak nempel di lantai ya. Amin. Ikutin saya ya. Let everything, Let everything that is breath, that I breathe, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. I praise in the valley, praise the valley, yeah. I praise when I'm sure, praise
kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan bawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Lagi. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for kayak anak tamborin ya. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Kami percaya ini waktunya Engkau memanggil jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus, penuaian terjadi. Jesus for everyone. Terjadi Jesus for Hong Kong. Terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata
Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Berikut hasil ujian KOM 100 minggu yang lalu. Selamat bagi Anda yang sudah dinyatakan lulus dan persiapkan diri Anda untuk wisuda di Gereja Tin Hau pada hari Minggu 16 Agustus 2026 dan hari Minggu 23 Agustus 2026 di Gereja Jordan. Persyaratan atau kelengkapan untuk wisuda harap sudah dikumpulkan kepada asisten KOM Saudari Amel selambat-lambatnya Minggu 9 Agustus 2026. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari Marketplace untuk bergabung bersama di KUL pada hari Rabu 29 Juli 2026 di Gereja Tin Hau dimulai pukul 18.30 disertai dengan makan malam bersama. Kali ini KUL MP atau KUL Marketplace akan membahas tentang regulasi emosi. Bagi Anda yang bisa hadir, hubungi Ibu Yulita untuk pengaturan makan malam. Mari jadikan doa, pujian, dan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Kami mengundang saudara sekalian untuk lebih banyak masuk di menara doa sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Jumat pukul 21.00 secara online melalui Zoom. Minggu pukul 7 pagi secara online dan onsite di Gereja Tin Hau. Rabu dan Sabtu di Gereja Tin Hau pukul 9 pagi. Bagi Anda yang rindu menabur secara transfer melalui bank atau Alipay, WeChat, berikut nomor rekening gereja. Lukas 6 ayat 38 tergenapi bagi setiap kita yang menabur. Selamat menabur, selamat menuai. Saya percaya Roh Kudus sudah hadir di tempat ini, siap menjamah dan melawat setiap kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kita yang telah bangkit dari antara orang mati. Firman-Nya berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal.
Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak kasih Tuhan. Oh, jadikan kami anak-anak Allah di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur Tuhan kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hanya bagi Juru Mulia kekal selamanya.
Biarlah hari ini menjadi hari yang tidak pernah kami lupakan, karena kami merasakan hadirat-Mu. Dibukanya pikiran kami untuk mengerti rencana-Mu, dan kami dibuat semakin hari semakin boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, ambil alih otoritas dalam ruangan ini, sehingga kami semua menyatu di dalam isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangannya ibadah dua. Wow. Silakan duduk. Kita barusan melewati tanggal 1 Juli. Ada yang masih ungunya nggak lepas-lepas. Kalau anak muda bilang belum move on. Yeah. It's okay. Saudara, memang kalau kita selalu untuk mencari isi hatinya Tuhan, itu Tuhan pasti akan terus berbicara, terus Tuhan akan menuntun kita. Sehingga melalui acara di tanggal 1 Juli, kita dibuat terpesona. Terpesona oleh siapa? Oleh Tuhan. Setuju? Yang setuju coba tepuk tangannya kepada yang siapa kita terpesona. Tehila! Dahsyat Tuhan kita. Dan saya terus terang di Tempelak, saya sediakan jumlah cover paspor cuma 700 karena tempat duduk bawah itu hanya bisa diduduki 680-an orang. Tetapi laporan dari panitia yang di depan pintu P habis. Wow. Laporan berikutnya, banyak yang berdiri. Siapa yang berdiri saat itu ada? Sampai ya saya dicari gimana jalan keluarnya. Pintu atas yang balkon atas dibuka. Sedang dipakai oleh rekan-rekan dari Filipina. Kapan selesainya? Ya. Ditunggu sampai selesai, kemudian dari kita masuk. Pada akhirnya 858. Tuhan bicara, aku yang akan menjemput mereka. Ingat di mana ayatnya? Tuh, udah lupa kan? Tuhan yang menjemput, Tuhan yang akan mentahirkan, Tuhan akan mengganti hati yang keras menjadi hati yang taat, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Ingat dulu ayat-ayat ini supaya kita mulai melangkah masuk di dalam apa yang nanti saya sampaikan kepada ibadah dua. Ini berkat khusus ibadah dua. Restorasi Pondok Daud yang berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Mengenai pujian, saya bersyukur kepada Tuhan. Semua hamba Tuhan yang datang dan melayani di tempat kita kaget melihat caranya anak-anak GPI Hong Kong memuji Tuhan. Tuh lihat tadi, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Menggambarkan gairah.
Gairah yang begitu itu karena apa? Ketemu Tuhan. Saya benar-benar mengucap syukur. Kalau itu diatur nggak bisa. Tapi kalau sudah otomatis dalam diri anak-anak yang ada di GB Hongkong, malah nggak bisa ditahan. Betul? Itulah restorasi Pondok Daud di dalam hal pujian. Kalau Tuhan sudah tunjukkan itu semua, restorasi bukan cuma halnya pujian, doa kita. Ya, doa kita perlukah untuk direstorasi juga? Yuk kita lihat bersama-sama. Hari ini kita akan belajar ayat ini menjadi ayat yang rasanya buat kita sudah sangat familiar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku. Firman ini datang pada waktu Yeremia ya, sedang terkurung di pelataran penjagaan. Ya, istilahnya adalah di penjara, saudara. Ditawan. Dan pada waktu firman datang untuk kedua kalinya, saya menangkap ini pesan serius. Datang lagi kepada Yeremia. Dan firman Tuhan juga sampai kepada Yeremia sebelumnya pada pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada berapa banyak yang suka berdoa di sini? Ada yang enggak ya? Ya wes ora popo. Sekarang ada berapa banyak yang suka berdoa belum mendapat jawaban dari Tuhan? Gak apa-apa. Hari ini kita belajar. Kita datang di sini bukan sebagai murid yang sempurna, tapi murid yang mau direstorasi, yang mau diubah menjadi semakin hari makin serupa dengan Yesus. Oleh sebelahmu, yuk siap-siap direstorasi. Oke? Sekarang serius. Berseru. Perhatikan kata berseru. Kalau kita berseru pada satu nama, itu artinya kita nih membutuhkan untuk bisa ketemu dengan dia. Artinya kita berusaha untuk bisa bertemu. Ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang kita perlukan, ada sesuatu yang kita andalkan kepada satu pribadi. Kepada siapa kita berseru. Ini perlu ada dalam fondasi kehidupan kita pada waktu kita berdoa. Jikalau kamu berseru kepada saudara, pada waktu kita berseru menggambarkan pengharapan kita. Kita mau taruh kepada satu pribadi, satu nama, kepadanya kita berharap. Dan contoh yang akan kita pelajari pada hari ini, ada seorang buta di Yeriko, namanya Bartimius. Namanya orang buta, duduk di tepi jalan. Dia mungkin peminta-minta, tapi karena buta dia nggak tahu apa yang sedang terjadi, karena orang-orang di sekitarnya ribut semua. Sehingga sebagai orang yang buta, ya nggak tahu apa yang terjadi, dia bertanya-tanya, ada apa, ada apa, ada apa.
Dan orang-orang yang di sekitarnya berkata, Yesus, orang dari Nazaret itu, dia lewat di sini. Kalau saudara mendengar kata Yesus, kira-kira dalam pikiran kalian apa? Banyak kan? Apa yang ada dalam pikiran kita menentukan respon kita. Betul. Di dalam pikiran Bartimius, Yesus ini orang yang bisa mengusir setan. Yesus orang yang bisa mencelikkan mata orang buta. Yesus ini adalah orang yang bisa menolong aku. Betul? Nah sekarang kembali pertanyaan itu kepada kita. Kita nggak buta. Tapi waktu mendengar nama Yesus dan saudara berdoa dengan saya kepada dia, apa yang ada dalam pikiran kita tentang Yesus? Samakah dengan Bartimius? Dan disinilah kata berseru menjadi satu gambaran yang perlu untuk kita simak. Adakah itu di dalam doa-doa kita? Saya coba untuk visualisasikan. Saya coba untuk gambarkan kira-kira seperti apa. Pada waktu Bartimius mendapatkan jawaban dari orang-orang yang di sekitarnya, dan dia mendengar Yesus dari Nazaret itu lewat di tempat ini, maka bagaimana dia berseru? Ketiga, Yesus! Saudara pernah berseru model begitu? Yakin? Karena pengharapan Bartimius itu amat besar kepada dia. Dia berkata, kasihanilah aku. Saudara kaget tadi kan dengar saya begitu? Orang-orang di sekitarnya Bartimius juga pasti kaget. Karena waktu diberitahu Yesus lewat, langsung teriak. Tapi pada waktu orang-orang berkata, diam ya, jangan teriak-teriak, nggak peduli kan? Nggak peduli kan? Itulah arti berseru. Sehingga pada waktu Bartimius lakukan itu gambaran berseru yang dinanti-nantikan Tuhan pada saat kita berdoa kepada Dia. Pengharapan yang penuh kepada Dia. Kita akhirnya tahu kan, melek enggak matanya. Bagaimana dengan kita? Doa kita sudah dijawab. Kalau belum, kenapa? Kita flashback, yuk, sudahkah kita berseru? Oh mungkin kita belum serius. Cuma Tuhan Yesus ya, kalau nggak dijawab ya rapopo lah. Mari saudara, kalau Tuhan berfirman, berseru dan aku akan menjawab kamu. Rindukan. Yang kedua, kata berseru ini jangan dibayangkan teriak. Nanti kalau ini merupakan pegangan kita, saya percaya majikanmu akan kaget-kaget. Tengah malam jam 2 saudara berseru dan kemudian majikanmu bangun seisi rumah. Tapi kata berseru itu bisa digambarkan dengan Hana. Ada nama Hana di sini? Gak ada ya? Ini Hana yang punya Penina saudara. Ya. Ternyata Hana ini menikah, suaminya punya istri lagi namanya Penina, dan Penina ini punya anak, dan sementara dia belum punya. Maka wanita yang belum bisa melahirkan, memberi keturunan itu akan merasakan dia sedang punya
rasa rendah diri. Sehingga dia cari Allahnya dengan sungguh-sungguh. Dia berseru dengan cara yang berbeda. Dia ke rumah Allah, betul? Dia bukan cari Imam Eli kan. Janganlah ke sini cari Pak Bobi, percuma. Carilah Allah yang hidup. Kalau kita mencari Dia sungguh-sungguh, orang yang serius itu dengan Allah, dia nggak peduli apa kata orang lain. Kalau tadi Bartimeus dengan teriakan yang keras, anak ini cuma komat kamit. Saudara pernah komat kamit dengan Tuhan? Ya. Sampai Imam Eli yang ada di bait Allah itu ngelihat, apa ini wanita ini? Dia mencoba untuk mendengar apa yang dikomat-kamitkan, nggak ngerti. Sehingga akhirnya dia bertanya, mabukkah engkau? Saudara pernah mabuk? Pernah lihat orang mabuk? Kira-kira seperti apa? Imam Eli lihat seperti itu, sampai dia berpikir mabuk. Dia tanya kepada Hana, mabukkah engkau? Dan dia berkata, enggak. Dengan kata lain, Hana enggak peduli dibilang orang mabuk, karena dia sedang berseru. Dia serius, dia sungguh-sungguh dengan Allah. Pada akhirnya Tuhan jawab firman Allah, ya dan amin. Hana melahirkan Samuel, seorang nabi kan? Inilah janji Tuhan, aku akan menjawab engkau. Artinya, di dalam kita berseru kepada pribadi yang kita andalkan, ada janji, aku akan menjawab engkau. Satu pertemuan pribadi, jangan pernah berhenti waktu engkau berdoa, sampai saatnya Tuhan memberikan jawaban secara pribadi. Yeremia 29 ayat 13 katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini kuncinya. Mari berdoa dengan segenap hati. Orang yang berseru dengan segenap hati, sekali lagi, dia nggak pedulikan apa kata orang. Dia cuma punya fokus satu, Allah yang dia sembah. Contoh, Sakeus, dia tuh kepingin sekali untuk bisa ketemu dengan Yesus. Sehingga pada waktu dia berusaha untuk menemui Yesus, ternyata Tuhan Yesus waktu itu sedang dikerumuni oleh orang-orang banyak yang ada di sekitarnya. Dan yang mengerumuni Yesus lebih tinggi daripada Sakeus. Kalau jadi orang pendek di depannya, saudara yang duduk di gereja pun juga kalau depannya orangnya tinggi-tinggi, waktu berdiri kan saya nggak kelihatan toh. Kalau mau lihat jadi miring-miring kan. Di sini Sakeus melihat penghalang itu, karena hatinya sungguh-sungguh ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, melihat Yesus, maka dia naiklah ke atas pohon. Saudara, ini ekspresi segenap hatinya Sakeus. Dia ingin ketemu dengan Tuhan, melihat Yesus yang sedang lewat di jalan.
supaya lihat. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus Allah yang melihat kedalaman hati. Dia mendongak dan berkata, Sakyus, turun. Ternyata itulah respon dari Allah kita. Aku akan diberi kesempatan ditemui oleh saudara dan saya. Kalau kita ini dengan segenap hati rindu mencari Dia. Contoh yang lain tentang segenap hati wanita yang mengalami pendarahan. Kalau tercatat 12 tahun pendarahan, ini menggambarkan wanita ini dalam keadaan lemah. Ya, belum mendapatkan pengobatan dan pendarahan masih terjadi. Dalam keadaan seperti itu, dia punya iman, dia punya kerinduan. Asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan bagaimana bisa menjamah? Sementara orang begitu banyak, dan yang mengikut Yesus adalah banyak laki-laki. Ada seorang wanita yang mau 12 tahun mengalami pendarahan, kepingin menyentuh ujung jubahnya. Maka kita bisa bayangkan, pada waktu wanita itu menghampiri, sudah mulai dekat, begitu banyaknya orang yang di sekitarnya, dia pasti akan didorong ke sana dan didorong kemari. Apakah jatuh? Nggak tercatat di Alkitab. Tetapi tekadnya tidak pernah berhenti. Segenap hati berhasillah dia menjamah. Dan kita lihat Tuhan Yesus berbalik, siapa yang pegang jubah? Bikin Tuhan Yesus menoleh padamu. Kalau engkau mau bertindak segenap hati, menggambarkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Dan kita menemukan mereka mendapatkan berkat. Sakyus mendapatkan berkat kehidupan yang baru. Wanita pendarahan ini mengalami kesembuhan yang sulit dia bayangkan sebelumnya. Tapi pengharapannya kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Sama dengan kita. Dan firman Tuhan katakan, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada hal yang secara pribadi akan diberikan kepada orang-orang yang berseru dengan segenap hati mencari akan Allah. Melalui doanya, pengharapannya, itu adalah rema. Isi hati Tuhan yang hanya diberikan kepada pribadi demi pribadi. Dan itu hal-hal yang besar. Restorasi Pondok Daud, kalau itu terjadi juga di dalam doa kita kepada Tuhan, bukan cuma ujian. Saya percaya apakah yang terjadi di GBI Hong Kong, kegerakan kita ini, pasti Tuhan akan bicara kepada kita bersama-sama hal-hal yang besar yang tak pernah kita pikirkan, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Kita belajar dari Alkitab saat Abraham itu bergaul karib dengan Allah. Saat Abraham itu senantiasa merindukan hadirat Tuhan, bercengkerama,
Iya, nggak seperti kita saat ini, angkat tanganku terhubung dengan. Kalau nggak begitu nggak terhubung. Nggak, harus lebih daripada sekedar itu. Kita memiliki hari demi hari yang senantiasa merasakan hadirat Tuhan. Dan kita menemukan Abraham nggak pernah mikirkan mau punya anak. Saya nggak usah cerita panjang lebar. Sarah ketawa mendengar berita yang dibawa oleh malaikat. Sampai ketawa, aku punya anak. Tapi benar itulah yang ada di hati Tuhan. Hal yang besar yang tak terpahami, yang tidak kita ketahui, itu menjadi bagian setiap kita yang karib dengan Tuhan, yang mau mengalami satu hubungan yang lebih intim lagi melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Bahkan peristiwa di Sodom dan Gomora, siapa yang mendapatkan berita lebih dahulu? Abraham. Lo tahu nggak? Nggak tahu. Siapa yang diberitahu? Abraham. Kenapa? Karena dia memang karib, senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan kalau sudah dekat, saya waktu membaca peristiwa ini, nanti saudara cek sendiri. Abraham waktu diberitahu bahwa malaikat itu akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, dia sampai menawar, kalau ada 50 orang benar. Jawabnya, ya gak akan aku turunkan api. 45, 40, 30, 20, 10. Bandingkan dengan kita pergi ke Ladies Market, saudara membeli baju yang harganya 70 atau 60, saudara nawar 50. Turunin terus. Kira-kira apa yang kita alami? Tuh, jawabnya, salah. Tapi ternyata 10 pun nggak ada. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti akan ada hal-hal yang banyak orang nggak tahu dan kita yang mendapatkan dulu. Pengen kan? Oleh karena itu, mari ubah. Kita perlu restorasi doa kita. Pada waktu Allah berbicara, firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada saat kita nanti mendapatkan isi hati Tuhan, waktu Tuhan mulai berbicara dan kita yang mendengar perlu untuk meresponinya dengan tindakan kita. Dengar baik-baik. Saya mau bagi apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya bagikan untuk kita bersama di Tinhol 2 ini. Bersehati meresponi. Waktu saya menemukan di tempat acara ulang tahun kita, keadaan yang di luar dugaan, seperti yang tadi saya katakan. Persiapan saya
ternyata dijawab Tuhan dengan hal-hal yang tidak saya pahami. Itu bukan kemampuan kita, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang telah menjemput, Tuhan yang telah membawa mereka, Tuhan yang telah mentahirkan, memberikan hati dan roh yang baru. Saya melihat seperti itu. Saya cuma berkata, terima kasih Tuhan. Apa yang kau kehendaki buat gereja. Ayat Yeskiel pasal 36 itu sudah berbicara beberapa minggu, bahkan beberapa bulan sebelumnya. Pada waktu Tuhan menjawab tanggal 1 Juli, menjadi satu konfirmasi. Siapkan tuaian besar. Maka saya mengerti, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau Tuhan sudah menjawab di tanggal 1 Juli, hal yang berikutnya, sebagai gembala yang bertanggung jawab untuk GPI Hongkong, saya harus menyiapkan tempat yang lebih besar dari ini. Memang beberapa minggu sebelumnya terus-menerus kita, para tim inti, berusaha untuk, tapi kendalanya ternyata enggak sederhana. Kita perlu sama-sama berdoa. Siapa yang mau berdoa untuk tempat yang lebih besar? Kok ada yang enggak angkat tangan? Baik, turun dulu. Siapa yang rindu mendapatkan jiwa-jiwa baru untuk mengisinya? Berseru dengan segenap hati, minta tuaian itu. Tuhan yang menjemput, kita menyediakan tempatnya, yang Tuhan akan tuai. Memang zamannya medsos, ya. Orang bebas untuk berbicara. Tidak semua suara yang masuk ke telinga saya, telinga yang mendukung. Tetapi saya belajar dari apa yang saya bagikan hari ini. Saya mau berseru kepada Tuhan Yesus, Allah yang aku andalkan. Nanti bayarnya lebih mahal, nanti renovasinya lebih banyak. Saya cuma nurut sama sana. Gereja diberkati untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya percaya, betapapun banyaknya nanti dana harus keluar, itu Tuhan pasti sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Kita restorasi doa kita. Mulai hari ini, dukung tim inti yang sedang mempersiapkan tempat. Saya rindukan sebelum akhir tahun kita sudah beribadah di tempat yang baru.
ada yang tepuk tangannya ragu-ragu. Yang mau mendukung dalam doa dengan berseru dan segenap hati, tempat yang baru untuk menampung jiwa-jiwa yang Tuhan jemput, yang Tuhan bawa untuk ditahirkan, untuk disiapkan menjadi umatnya Tuhan. Dengan perlahan engkau bangkit berdiri di tempat. Ikenaya namo enara masih haleluya. Mari hampiri Tuhan, berseru dengan segenap hati, bersama-sama minta tuayan, minta tempat untuk kita bersama-sama dengan mereka memuji, menyembah Tuhan, melayani dengan segenap hati di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sedaya namanya namun yang bisa berbahasa roh, pakai bahasa yang baru, yang belum katakan minta Tuhan jiwa-jiwa, minta tempat yang baru, kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ora pasyakin ya la 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 ya la la basora la basora. Haleluya. Ora pasyakin la 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 ya la la basir kenamo si pa 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 kira la bala bayadamu senala masuk. Haleluya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kami menanti-nantikan kegenapan janjimu melalui Yeremia 33 ayat 3 ini. Mari bergandengan tangan satu dengan yang lain, jangan lepas. Yang di tengah sambung dengan seberang. Sierra laba 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 takaya. Kita bersama-sama minta, sama-sama berseru dengan sungguh-sungguh. Ibadah dua minta kepadamu Tuhan. Korala basela laba 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 laba. Sierra laba takaya. Kena pataku Roh Kudus, Engkau yang rawat kami, berikan iman dan perbuatan. Kami siap untuk masuk melangkah. Kau paseke narala baso, kenarala baseke, siara la bala 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 patara ya la baso, kau la baseke. Haleluya, haleluya. Koda basyakaya rabas senarala.
Angkat hatimu, naikkan pujian ini buat Allah kita. Sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Mari dengan bersenandung. Sampai Tuhan melawat kita lebih lagi. Semua Tuhan jamah. Tuhan lawat setiap umat. Berikan kehidupan doa yang baru, doa yang direstorasi, yang membuat kami tidak lagi sama dengan hari-hari kemarin. Kami puji Engkau Allah yang sembah. Yesus, 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 panggil Yesus, Yesus. Puaskan dahaga kami akan Engkau ya Tuhan. Penuhi bencana kami dengan hadirat-Mu yang berlimpah, yang mengubah hidup setiap kami.
mata kaya labas. Kena mata kura labas. Indara basur pataka. Sindara pataka. Siapkan diri untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, dalam kesempatan ibadah kali ini, walaupun secara online pun, kami tidak mau datang dengan tangan kosong. Kami bawa berkat kami bawa persembahan dan persepuluhan kami. Sebagai tanda bahwa kami mengasihi akan Tuhan. Kami mau taat kepada setiap janji-janji-Mu. Kami percaya Kau pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Apa yang kami bawa ke gereja, apa yang kami persembahkan melalui transfer yang telah kami lakukan, semua Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan. Kau berjanji untuk mengembalikan berlipat kali ganda, Tuhan. Bahkan yang dengan setia mengembalikan milik-Mu, Kau akan membuka tingkap-tingkap langit. Kau akan mencurahkan berkat berkelimpahan. Bahkan mengusir pelalang-pelap dari kehidupan setiap kami. Kami percaya itu pasti menjadi bagian kami, karena kami ini anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau Bapa kami yang sangat-sangat mengasihi kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau angkat hati dan kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu, Tuhan. Berkat-berkat yang telah tersedia dalam tahta surgawi, pasti Engkau akan curahkan dalam hidup setiap kami. Karena firman-Mu berkata, aku memberkati engkau, aku melindungi engkau, aku menyinari engkau dengan wajah, dan memberi engkau kasih karunia. Aku memalingkan wajahku kepadamu, untuk memberikan damai sejahtera. Itu bagian kami, Tuhan. Berkat rohani, jasmani, dan materi yang pasti berlimpah-limpah, supaya kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami, di sekitar kami. Dengan berkat yang Kau curahkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus, membawa hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu melalui integritas hidup kami, mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang percaya diberkati bersama katakan amin.